Kemudian yang kelima, seluruh kegiatan pemeliharaan sistem dan komponen dilakukan berdasarkan SOP. Nah, ini penting ini SOP ini. Ya. Dan ketiga, jadi dari pengalaman kami di sini, ya, dari sejak berdirinya VDC, dari sejak 87, ya, kita sudah menyediakan atau kita sudah melakukan yang namanya Projas. Kalau di sekolah sekarang mungkin lebih dikenal dengan teaching factory. Nah, jadi kalau kita memperbaiki kendaraan pelanggan, ya, itu setelah baik dari segi fungsi juga harus benar-benar bersih, ya, dan rapi. Tentu ikuti dengan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Ini adalah tujuan khusus. Nah, kita masuk analisis kerusakan secara manual. Sebenarnya, Ibu dan Bapak, kalau kita mau melihat di dalam kendaraan, ya, kalau terjadi gangguan pada EMS, ya, ada 3 hal yang kita lakukan atau yang kita analisis. Ya. Kita harus memastikan bahwa mekanis dari mobil itu baik. Ya, mekanisme katupnya baik, ya. Jadi secara mekanis komponen yang bergerak itu memang bagus. Jangan nanti di torak atau di mesin itu sudah klodak. Kita perbaiki EMS itu tidak ada gunanya. Karena kita akan memperbaiki itu fungsi, ya, dari indera kita harus digunakan semua. Kalau bunyinya kelotak-kelotak semua, apalagi asapnya mesin itu sudah tidak karu-karuan, kita lihat dari knalpot mungkin sudah hitam pekat atau berjelajah warna biru atau warna putih. Ya, kalau terjadi demikian, mestinya dasar dari EMS ini kita harus mengamati, memastikan bahwa komponen yang bergerak di mesin itu keadaan normal. Itu kata kunci dulu. Sama dengan mobil konvensional. Mobil konvensional tidak ada tenaganya. Setelah di-tune up atau sebelum di-tune up, kita harus memastikan bahwa mobil itu bahagian-bahagian yang bergerak itu bekerja dengan baik. Bahkan kalau kita khawatir tenaga mesin itu kurang, ya bisa kita tes dulu sampai tekanan kompresi, bahwa kompresi dari engine itu baik. Jadi untuk melihat mesin itu bekerja dengan baik, tentu akan kita ukur dengan tekanan kompresi dari kendaraan. Setelah yakin bahwa semua bahagian dari mekanis itu baik, ya, semua dari mekanis itu baik, langkah kedua yang harus kita yakinkan adalah bahwa di dalam mobil itu dilayani oleh ignition system. Kita harus memastikan bahwa pengapian di dalam mobil itu keadaan baik. Saya ingin nanya kepada Ibu dan Bapak, untuk melihat, memastikan bahwa pengapian itu baik, apa sih indikatornya? Siapa yang bisa menjawab? Indikator bahwa sistem pengapian atau ignition system di dalam kendaraan itu sudah berfungsi dan kita sudah mengatakan bahwa ignition system itu baik, indikatornya apa? Siapa yang bisa mencoba menjawab? Boleh tunjuk tangan. Biar nanti... Siapa? Ini katakanlah kita tidak berbicara EMS dulu, kita berbicara pengapian dan karburator. Kalau di sistem karburator, kita mau melihat sebelum kita masuk ke sistem bahan bakar, kita pastikan pengapian itu masih berfungsi dengan baik atau tidak. Pertanyaan saya, indikator sistem pengapian itu baik apa sih? Tidak terjadi knocking, Pak. Enggak terjadi knocking. Itu Pak siapa ini yang jawab? Pak Parno. Tidak terjadi knocking. Salah satu. Yang lain? Asap, Pak. Asapnya bagaimana? Pertanyaan saya spesifik. Untuk mengetahui atau memastikan bahwa sistem pengapian di mobil itu bekerja dengan baik dan normal. Indikatornya apa? Ya sama dengan Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak itu sehat, indikator yang pertama adalah tensi atau tekanan darahnya misalnya yang tingginya 120, yang bawah 80. Itu salah satu indikator bahwa kita sehat. Nah ini, pengapian sehat itu apa indikatornya? Ayo. Tidak nyendat-nyendat, Pak, jalannya mesin.
Andaya, Tidak silakan Pak Andaya. nyendat-nyendat. Pak Andaya siapa? mungkin, monggo. Pak Andaya, silakan Pak Andaya. Iya, Monggo. emisinya salah satunya dari emisi gas buang rendah. Emisi gas buang, apanya yang rendah? Yang rendah apanya, Pak? Halo? Emisi itu HC-nya ada Pak, 4 HC gas. dan CO. HC-nya dan dan CO. CO rendah. CO. Oke, yang lain? Tadi ada yang rajin atau Pak Sutardi tadi mau jawab kelihatannya. Pak Saya lihat Sutardi. tangannya diangkat. Sutardi. Ya tadi sudah bilang. Jalannya mesin itu tidak nyendat-nyendat, dia jadi langsamnya itu stabil. Ya, tidak bergetar di kendaraan itu. Biasanya kalau misalnya pengapiannya tidak tepat itu kan nyendat-nyendat. Jadi kayak terpotong-potong. Saya mau tanya ke Pak Sutardi. Itu kita berbicara baru tentang pengapian. Katakan tanda petik, pengapian bagus tapi injektornya macet satu, tersendat-sendat enggak? Iya, mati satu. Ya. Tersendat-sendat. Apa bedanya pengapian dengan bahan bakar yang rusak? Bagaimana? Jangan nanti dibongkari sana, dibongkari sini, dibongkari. Tahu-taunya businya misalnya hilang, gitu? Karena businya aja rusak, selesai. Ngapain Bapak ngetes injektor, ngetes ini, ngetes itu? Padahal misalnya businya saja yang rusak, ganti busi kan kelar, gitu loh. Jadi maksud saya begini, Ibu dan Bapak, jika masalah terjadi, ya, jika masalah kita sudah menemukan, tentu solusinya kan lebih mudah. Nah, sekarang menyelesaikan sama dengan dokter. Kita bolak-balik pusing, ngeluh kepala kita. Dokter langsung ngasih obat ngeluh, ya nggak ketemu. Siapa tahu dia baru berantem terus sama istri misalnya, kan harus mengalah, contoh kan begitu. Atau siapa tahu uangnya habis, ya. Utang di sana, utang di sini, berarti kan harus kita rubah bagaimana operasionalnya keluarga. Dikasih obat tidak menyelesaikan apa-apa, masalahnya bukan karena obat. Contohnya begitu. Nah, begitu tahu bahwa memang ada problem di sana, baru ya kita pelan-pelan menyampaikan dikasih obat tentu, tapi solusinya adalah misalnya suami istri harus bisa saling menerima dan mengalah. Kalau ngotot dua-duanya ya pening kan, kira-kira begitu. Nah ini gimana ini, kok diam aja ini? Yang lain? Pak Handoyo sudah jawab, Pak Sutardi sudah jawab. Pak Dadi Karyanto tadi sepertinya mau menjawab. Pak monggo. Dadi. Monggo silakan Pak Dadi. Pak Dadi Karyanto. Dibuka dulu Pak. Ini. Kalau monggo. saya lihat dari sistem pengapian itu indikatornya dari tenaga mesin, Pak. Jadi kalau misalkan tidak ada penurunan kinerja dari tenaga mesin, itu biasanya pengapian itu bagus. Itu kalau saya, Pak. Yang pertama begini, stop dulu sebelum saya lanjutkan. Kita tentu kalau pertanyaan dan pernyataan tadi dari saya itu pasti mobil itu ada masalah. Pertanyaannya, masalahnya kan saya sudah katakan bagian mekanis, kita sudah pastikan bahwa bagian mekanis berfungsi dengan baik. Indikatornya adalah kita ukur tekanan kompresi, katakanlah motor bensin itu berada pada angka sekitar minimal 12 bar. Kalau 12 bar kan berarti toraknya oke, ring toraknya oke, mekanisme katupnya oke, kan begitu toh? Kalau tekanan kompresinya sudah oke. Nah, tekanan kompresi sudah oke. Nah, sebelum saya masuk ke bahan bakar, saya pastikan pengapiannya oke apa enggak. Tentu, mobil ini ada masalahnya. Gitu loh. Tapi maksud saya, masalah ini kita perkecil, kita ambil parsialnya, memastikan bahwa yang komponen lain itu bermasalah atau tidak. Monggo Pak Dadi. Kita lihat percikan bunga api busi ada apa enggak. Jadi kita buka boiler pengapiannya, kita coba ke businya juga, percikannya ada apa enggak. Kalau ada, itu bagus. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Hampir betul, tapi belum sepenuhnya betul. Ya. Pengapian konvensional, Ibu Bapak, pengapian konvensional. Kalau kabel busi, ke busi bukan ke koil ya, kabel yang ke busi, kita dekatkan dengan bodi di starter. Loncatannya bekerja dengan baik apabila mencapai jarak berapa. Ya kalau jaraknya 30 cm ya nggak mungkin loncat. Ya tahu? Jaraknya 10 cm nggak mungkin. Berapa jaraknya?
Siapa yang mau jawab? Nah, 1 senti, Pak. 2 sampai 3, Pak. 1 senti. 1 senti, Pak. Sekarang gantian, saya bingung ini yang jawab siapa ini? Siapa dulu Pak yang mau Saifuddin jawab? dulu, silakan. Pak Saifuddin dulu. Saifuddin dulu. 1 senti, Pak. 1 senti. Pak Suyatno? 1 senti, Pak. Kurang lebih segitu. Nanti dilihat loncatannya bagus, warna putih kebiruan, maka itu pengapiannya pasti bagus. Sutardi tadi berapa? 1 senti, Pak. 1 senti. 1 mili, Pak. Hampir masih betul. Jarak busi terjauh berapa? 1 mili. 1 mili, Pak. Jaraknya 1 mili. Ya. 1 mili. Kenapa dibuat 1 senti? Karena dengan tegangan minimal 20.000 volt, itu jarak 1 senti itu busi bisa tegangan tinggi itu masih bisa loncat ke masanya, sehingga untuk mengetahui apakah tegangan tingginya itu bisa mencapai segitu atau tidak. Kalau di bawah 1 senti paling enggak kan berarti tegangannya bisa di bawahnya juga bisa loncat, Pak. Lah pertanyaan saya, kenapa minimal 1 senti atau pada 1 senti masih meloncat baik, berarti bagus. Kenapa? Angka itu tidak ujuk-ujuk begitu saja. Ada dasar yang menjelaskan itu. Maksud saya, kenapa harus 1 senti? Nah, jadi begini Ibu Bapak. Kenapa harus 1 senti? Ingat, celah busi maksimal itu 1 mili. Ya. Ada yang 1,1. Ya. Tapi busi itu ditaruh di kepala silinder, pada saat dia meloncat ada hambatan. Hambatan apa? Tekanan kompresi. Tekanan kompresi juga itu merupakan sebuah resisten, sehingga supaya busi itu dapat meloncatkan bunga api, itu harus mengalahkan tekanan kompresi. Makanya, dengan demikian, dari buku manual dia apabila bisa meloncat 1 sampai 1,5 senti, maka koil, kabel businya itu bekerja dengan baik. 1 sampai 1,5. Karena apa? Ada tahanan waktu busi meloncatkan bunga api di ruang kompresi atau di ruang bakar yang mempunyai tekanan bisa sampai 15 bar. Itu untuk motor-motor yang masih karburator. Jadi, indikator sistem pengapian itu baik apabila kabel ke busi, apalagi dengan dimasakkan, kabel itu didekatkan ke massa dengan jarak antara 1 sampai 1,5, apabila masih terjadi loncatan bunga api, indikatornya bahwa sistem pengapian masih berfungsi dengan baik. Kalau dia tidak mampu lagi meloncat 1 senti, dia hanya mampu meloncat 5 mili, apa yang Ibu Bapak periksa? Bagaimana? Kalau dia hanya meloncat 5 mili, apa yang Bapak periksa? Koilnya, Pak. Koilnya diperiksa. Itu koilnya tidak mampu merubah tegangan 12 volt ke tegangan tinggi. Bahkan untuk pengapian elektronik atau EMS nanti, itu bisa sampai 25.000 volt atau 25 kilovolt. Oke? Jadi sekali lagi, kalau sebelum kita melakukan analisis kerusakan, ya EMS-nya, pastikan bahwa mekanis dari mobil itu, dari engine itu bekerja dengan baik. Yang kedua, pastikan bahwa sistem pengapian itu bekerja dengan baik. Indikatornya, kabel yang menuju ke busi di ground, kan didekatkan dengan ground, apabila masih mampu meloncat 1 sampai 1,5, itu berarti sistem pengapian bagus. Tentu kalau silindernya 4, ya masing-masing ke kabel busi itu ya harus dicek. Bisa saja salah satu kabel businya putus. Kalau putus kabel busi diukur dengan ohmmeter dalam skala kilo ohm, alat ukurnya menunjuk berapa, Ibu dan Bapak? Tak terhingga, Pak.
Bagus. Tak terhingga. Yang jawab itu Pak siapa ini? Pak Parno? Iya. Suyitno. Ya. Tak terhingga itu menandakan bahwa kabel businya itu putus. Jadi sebelum masuk ke sistem bahan bakar, pastikan dulu mekanis dari mesin. Kalau sudah oke, indikatornya adalah tekanan kompresi. Yang kedua, loncatan bunga api dengan cara melepas kabel ke busi, didekatkan ke ground. Apabila dia masih mampu meloncat 1 sampai 1,5 senti, maka sistem pengapian bekerja dengan baik. Nah, setelah sistem pengapian dan mekanik dari mobil itu bekerja dengan baik, tetapi misalnya tenaga dari mesin itu tidak ada atau emisinya sangat jelek, baru kita berbicara tentang sistem bahan bakar. Nah, sistem bahan bakar pada EMS juga dikelompokkan 2. Yang pertama adalah sistem yang menyuplai bahan bakar. Yang kedua adalah sistem kontrol atau elektroniknya, mulai dari kontrol, ECU-nya, dan aktuator. Ini kita kelompokkan. Nah, setelah itu kita akan melihat satu persatu dulu itu tentang bahan bakar. Nah, untuk bahan bakar yang Ibu Bapak sudah pernah, barangkali sudah pernah mengalami, berapa sih tekanan sistem bahan bakar di dalam sistem injeksi? Siapa yang bisa jawab? Tekanan bahan bakar di berapa? Pak siapa yang jawab tadi? Pak Kadri? Berapa bar? 2,5 sampai 3,5, Pak. 2,5 sampai 3,5 ton. Bar. Oh, bar. Nah, 2,5 sampai 3,5 bar. Nah, 2,5 sampai 3 sampai berapa tadi? 3,5. Anggap dulu sekian. Tapi tidak demikian sebenarnya. Atau ada yang lain yang mau menjawab? 3,5 sampai 3,2 sampai 3,5 mungkin, Pak. Pak siapa ini yang jawab ini? Pak Dani, Pak itu. Ini. Suaranya terdengar. Yang lain? Kalau saya pelajari di TSM itu 4 bar, Pak. 4 bar. Aha. Memang banyak romantika. Nyaris semua tidak pas angkanya. Angka ini angka jitu dan angka tebak-tebakan. Kalau begitu cocok Ibu dan Bapak nanti meramal nomor togel. Ya, toh? Oke, kita lihat dulu. Nah, bahan bakar di dalam sistem itu disuplai oleh fuel pump. Pompa injeksi pada sistem bahan bakar itu memang didesain sedemikian rupa. Yang pertama adalah pompa ini akan bekerja sesaat waktu kunci kontak on. Pada saat mesin belum mati, belum hidup. Jadi kalau kunci kontak on sekian lama, ya hanya dia bekerja beberapa detik saja. Setelah itu dia mati. Kemudian dia akan bekerja, pompa ini akan bekerja selama mesin di starter. Dan yang ketiga, dia akan bekerja selama mesin hidup. Nah, kenapa dibuat dia on itu atau bekerjanya pompa hanya sesaat waktu kunci kontak on? Itu punya maksud, Ibu dan Bapak. Jika sistem ini bekerja dengan maksimal, pompa ini dapat memberikan tekanan di dalam sistem 8 bar. 8 bar. Jadi kalau mobil ini ada eksiden, ada kecelakaan, tubrukan, mesinnya mati, kunci kontak on, kalau pompa ini hidup, jika terjadi kebocoran bensin, itu akan berhamburan kemana-mana. Kalau dia mencapai tekanan kerjanya 8 bar, saya mau tanya, Ibu dan Bapak, ini kita harus banyak diskusi nih, karena ini sudah pengetahuan mau praktek, berarti teorinya harus mapan. Pompa bensin karburator, baik pompa mekanis maupun pompa elektrik. Kira-kira tekanan pompa itu berapa ya? Siapa yang bisa jawab? Pernah diukur ya, Pak? Nggak pernah diukur. Lah kalau muncul pertanyaan saya kepada Ibu dan Bapak, bahasa sederhananya, Ibu dan Bapak di karburator misalnya,
bahwa pompanya bahan bakar, baik itu pompa mekanis maupun pompa elektrik, indikatornya baik itu apa? Hah, ayo, yang sudah biasa ngajar sistem bahan bakar ini. Indikatornya apa? Bahwa ya ini biasanya kalau kita starter itu, kemudian pompa mekaniknya itu nyemprot dengan tekanan kita rasakan dengan ibu jarinya itu, kita sempat terasa ada semburan, berarti ya kuat, Pak. Biasanya seperti itu ya kita. Alat pengukurnya, pressernya itu kita nggak punya ya, masalahnya. Masalahnya ini ibu bapak masih relatif muda. Jawaban itu tidak ilmiah bagi saya. Saya ingin jawaban yang ilmiah. Ini kan hanya perasaan. Kalau perasaannya bapak disemprot lah, antara disemprot ada tekanan itu kan setiap orang punya perasaan berbeda-beda. Apalagi dia perasaan baru dapat duit banyak, itu pasti beda lagi. Wah ini kayaknya kencang ini. Padahal ternyata lemah. Nah, bagaimana? Berapa tekanannya? Tak pernah diukur. Loh, ibu bapak ini, Pak Farid, saya belum melihat semua partisipan berapa semua ini. Ada 20 komplit semua. Jadi mau menjawab? Siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Saya, Pak. Oke. Saya ingatnya saya pernah iseng ngukur, Pak ya. Itu pakai alat pompa tekanan, ketemunya sekitar 10 sampai 13 PSI kalau nggak salah itu, Pak. 10 itu, sampai Pak, 13 PSI. Itu berapa bar itu ya? Oh, dipindah ke bar ya pakai Google kan bisa, Pak, ada konversinya. Kurang lebih Pak. 1 bar. Aduh, ini saya ini melihat bapak-bapak kalau di sini udah tak pentungi satu-satu. Sekarang 1 bar itu berapa PSI? 14,8. Berapa kilogram per sentimeter persegi? 1 bar berapa? 14,8. Lah iya, 14,8 1 bar. Sekian PSI. Berarti kurang lebih berapa bar itu tadi tekanannya? Atau 0,9. Yang lain nggak ada yang mau jawab. 0,9. Begini, Bapak-bapak. Kalau sampai 0,9 atau 1 bar, itu pelampung di karburator itu semua pecah. Jebol, Pak. Jebol. Dia hanya bisa menutup karena ada pelampungnya saja. Dengan ada 1 bar ya jebol pelampungnya. Itu hanya 0,4. 0,4 itu, Ibu dan Bapak, kalau Bapak tes pompanya di atas meja, kasihkan selangnya, selang bangunan, tahu kan yang bening itu? Ya, waterpass. Ya seperti waterpass itu. Kalau di tembok sekolah itu nggak punya manometer, nggak masalah, no problem. Kasihkan di tembok itu jaraknya 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter. Ya. Apabila pompanya tadi ada bensin dari bak atau dari botol galon, itu dipompa. Apabila dia mampu menaikkan permukaan bensin 4,5 meter. Apabila mampu menaikkan permukaan bensin 4,5 meter di selang tadi, selang kalau dipompakan atau pompa elektrikalnya bekerja, kan menghisap bahan bakar dari misalnya ada baknya atau ada galon kecil atau katakanlah botol aqua gitu ya. Setelah itu masukkan ke selang, inputnya, outputnya dikasih selang menuju tembok, kasih meteran di tembok itu sampai 4,5 meter atau 5 meter bisa. Apabila mampu menaikkan permukaan itu sampai 4,5 meter, itu pompa itu luar biasa karena dia pompa maksimal itu 4,5 meter atau 0,45 bar. Belum pernah baca buku itu? Kebanyakan Facebookan sih sama WA-an sih. Enggak dimarahin, enggak. Jadi 4,5 meter itu 0,4. Ya, 0,4. Pompa injeksi itu mampu menghasilkan tekanan 8 bar. Kalau 8 bar, kalau 0,4 4 meter. Kalau 8 bar kan berarti sudah berapa? 80 meter, ya. Kalau terjadi kebocoran di selang akibat eksiden, itu muncrat 40 meter sampai ketemu ke warung, orang lagi udut ngerokok, di sana kena hemburan bensin ya, atau rumah yang sana kan kebakaran. Jadi pompa ini didesain waktu kunci kontak on, mesin mati, dia harus mati supaya tidak timbul masalah yang besar.
itu safety-nya, keselamatannya sudah bagus. Sudah diperhitungkan. Nah, tetapi kerjanya pompa ini nantinya, kerja efektifnya hanya 2,5 sampai 3,3 bar. Itu di buku Toyota. Di buku dari Jerman itu 2,7 sampai 3,3. Nah, 2,7 sampai 3,3 itu selisihnya berapa? 2,7 sampai 3,3 bar, selisihnya berapa? 0,6 bar, Pak. 0,6 bar atau 650 milibar itu sama dengan kevakuman terbesar di intake manifold. Nah, itu ada rumusnya itu, tapi nanti kita jelaskan lagi lebih jauh. 0,6. Sementara kevakuman di intake manifold terbesar itu 0,6 atau 600 sampai 650 milibar. Itu di bawah 0 itu vakum. Oke. Jadi pompa ini dia akan bekerja waktu kunci kontak on sesaat. Kalau mesin mati, dia akan mati baru nanti selama di starter dan selama mesin hidup. Dan pompa ini dilengkapi dengan 2 katup. Ada relief valve, ya, dan ada check valve. Apa yang terjadi pada kinerja mesin jika katupnya rusak? Ini katup ini. Ini. Check valve sama relief valve ini nanti menuju ke outlet. Outlet itu menuju ke rail ke sistem pembagi bahan bakar yang nanti berhubungan langsung menuju ke injektor masing-masing silinder. Kalau silindernya ada 4, tentu nanti hubungannya dengan rel atau pipa pembagi bahan bakar. Check valve ini tahu fungsinya untuk apa? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Pak. Siapa ini Pak Farid? Silakan Pak Farid. Saya Pak. Monggo. Untuk mempertahankan tekanan bahan bakar pada saat mesin itu mati, Pak. Untuk mempertahankan tekanan bahan bakar pada saat mesin itu mati. Yang lain? Saifuddin mungkin mau menjawab, Pak Saifuddin. Yaitu check valve untuk membuka dan menutup saluran bahan bakar yang menuju ke outlet port. Silahkan lagi yang lain. Silakan. Pak Wibowo Sigit. Jawab mungkin. Silakan Pak Wibowo Sigit. Ya Pak, kalau di situ kita lihat mungkin untuk mencegah bahan bakar kembali ke relief valve, ya. Ya untuk pengecekan bahan bakar tidak kembali atau balik lagi ke ruang bahan bakar. Mungkin itu Pak. Masih mungkin ya. Nggak yakin Bapak dengan jawaban Bapak itu? Belum. Yakin lah Pak? Iya yakin Pak. Oke, yakin. Masih adakah yang lain? Silakan. Baik. Yang lain. Kehadiran balik sebagai pengaman. Pak Heri Siswanto, Pak Heri Siswanto. Ya Pak. Jadi hampir sama dengan teman-teman tadi untuk mempertahankan tekanan ke injektor Pak, sehingga pas proses starter mesin mudah hidup seperti itu Pak. Yang terakhir itu betul, tapi yang depannya kok tidak betul. Begini Ibu Bapak, sebelum saya menjawab ini, saya mau menanyakan di motor diesel yang lama, Ibu Bapak mengenal istilah bleeding? Iya Pak, membuang udara palsu itu Pak ya. Membuang udara palsu di dalam saluran, sehingga kalau kita tidak membuang udara palsu itu, mobil di starter tidak akan pernah bisa hidup selagi masih ada udara. Ya, betul itu? Yang lain? Betul. Jadi di motor diesel, jika motor diesel itu yang lama, mesin yang lama tentunya bukan common rail, kalau mesin ya atau hidup, ya, kemudian bahan bakar di tangki kehabisan dan akhirnya mogok mobilnya,
Begitu diisi lagi tangkinya oleh solar, di starter, mobil itu tidak pernah bisa hidup kalau udara di dalam sistem bahan bakar kita tidak buang. Nah, proses pembuangan udara di dalam sistem itu namanya bleeding. Ya, di motor diesel. Nah, di injeksi bensin itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Di sini ada check valve. Apabila di dalam tangki kehabisan bahan bakar, ya, pompa akan bekerja dan pompa ini tidak akan pernah kehabisan bahan bakar. Karena apa? Kalau tidak ada lagi pompa atau tidak ada lagi bahan bakar dari dalam tangki, dari saluran ini, pompa bekerja, tentu tekanan tidak mau naik lagi. Sama dengan kalau ibu bapak memahami ada kompresor udara di sekolah kita. Coba saluran masuk kompresor tadi itu disumbat oleh benda yang mengakibatkan udara tidak bisa dihisap oleh kompresor. Maka tekanan tidak akan pernah naik. Atau bahasa sederhananya, kita makan. Makan ada nasi di piring atau ada makanan di piring. Begitu tangan kita makan, kita ambil nasi, kita akan lama-lama kenyang mengisi perut kita. Tapi kalau pun habis sudah makanan di piring, tangan kita tetap begini, angin saja yang kita masukkan ke mulut kan tidak akan pernah bisa kenyang. Karena tidak ada lagi inputan. Nah, demikian sistem ini akan bekerja apabila tekanan 2,5 bar. Di bawah 2,5 bar akan nutup. Sehingga apabila pompa tetap bekerja, pompa ini tidak pernah kehabisan tekanan karena untuk membuka ini perlu tekanan di atas 2,5 bar. Itu juga punya makna lain, Ibu Bapak. Kalau sampai di sini kehabisan bahan bakar, sehingga pada saat tertentu kehabisan itu mengakibatkan di sini kekosongan bahan bakar akan diisi oleh udara. Kalau udara itu berbanding bahan bakar, nantinya sisa-sisa bahan bakar maksud saya. Apabila terjadi perbandingan stiokometri yang 14,7 banding 1, itu akan bisa meledak pompanya. Karena apa? Ada bahan bakar, ada udara, begitu bekerja pompa, ini ada arus listrik. Arus listrik disikat atau berasnya itu akan terjadi loncatan bunga api. Padahal arus di sistem injeksi ke pompa ini bisa sampai 20 ampere. Kalau arusnya kalau dia berhenti pompa sampai diam itu artinya arus maksimal. Jadi kalau ibu bapak menguji motor starter itu gigi pinionnya ditahan oleh kayu, dialirkan arus, itu akan terjadi arus maksimal. Mobil-mobil kecil saja bisa sampai 200 ampere. Padahal waktu di starter mungkin hanya 75. Karena bebannya hanya prosengkol. Jadi untuk ngetes motor starter itu sebenarnya ibu bapak tidak perlu tes ban yang ratusan juta. Cuma diganjal dengan kayu saja apabila arusnya untuk mobil-mobil yang pribadi bisa sampai 200 ampere. Berarti motor starter itu oke. Jangan sampai motor starter diperbaiki di luar, begitu dipasangkan mesin, tidak bisa lagi putar. Karena memang tenaganya kurang, harus diberi beban. Nah, kita kembali ke sini. Jadi check valve ini berfungsi mempertahankan bahan bakar supaya tetap penuh di dalam ruangan pompa walaupun tangki keadaan habis bensin. Begitu bensinnya dimasukkan di tangki, langsung ngisi ruang pompa di starter dia atau kunci kontak dia langsung mutar, langsung jreng, dia hidup. Ya, dia hidup. Ini kegunaan daripada pompa. Kemudian ada relief valve. Relief valve ini adalah membuat bahan bakar itu akan berputar di dalam dengan sendirinya apabila filter saluran menuju injektor atau menuju pipa pembagi bermasalah. Contohnya filter tersumbat. Kalau filter tersumbat, sama dengan pompa air di rumah kita, kalau pompa air di rumah kita, output airnya kita tutup pakai keran, pompanya bekerja, lama-lama pompanya diam dan akhirnya terbakar. Ya, kalau tidak ada pengaman, kartu pengaman. Demikian juga di sini. Jadi relief valve ini adalah mempertahankan atau menjaga supaya pompa bensin ini tidak terbakar apabila terjadi kemacatan pada saluran keluar dari pompa. Nah, kemacatan itu bisa mengakibatkan kalau tidak ada relief valve bisa mengakibatkan pompa akan diam, korslet, terbakar. Dan dia akan bekerja pada tekanan sekitar 8 bar.
Walaupun tekanan kerjanya nantinya pada sistem itu tidak lagi 8 bar, akan diatur oleh namanya regulator tekanan. Jadi regulator tekanan ini nanti akan meregulasi atau mengatur tekanan kerja dari sistem bahan bakar. Jadi sekali lagi, tekanan pompa maksimal 8 bar, tekanan kerja dari 2,5 sampai 3,3, itu buku Toyota, tapi buku-buku dari Eropa dibuat 2,7. Ya, nanti tergantung mobil yang kita perbaiki. Jadi kalau di Toyota 2,5. Oke, ini pompa dan regulator tekanan. Nah, berikutnya hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat melakukan pemeriksaan atau pekerjaan. Pertama, hal-hal yang penting diperhatikan. Pakailah suku cadang dan pelumas atau yang direkomendasikan. Ya, suku cadangnya yang direkomendasikan, pelumasnya yang direkomendasikan. Pakai kunci khusus yang telah dirancang untuk menghindari kerusakan dan kesalahan pada pemasangan. Ya. Jadi kadang dia pakai kunci seperti Allen, kunci L, ya. Kadang seperti kunci bintang, ya jangan dipaksa pakai alat sembarang. Ya. Kemudian setelah perakitan kembali, periksa semua bagian terhadap pemasangan dan pengoperasian yang benar. Ini selalu harus check and balance, dicek kembali. Tempatkan semua kabel listrik seperti diperlihatkan pada buku pedoman reparasi. Jika mesin harus dalam keadaan hidup untuk melakukan suatu pekerjaan, pastikan bahwa tempat kerja berventilasi dengan baik. Jangan sekali-sekali menjalankan mesin di ruangan tertutup. Nah, ini Ibu dan Bapak sudah kita sampaikan bahaya dari emisi gas buang. Jadi kita sudah paham kenapa tidak boleh di ruangan tertutup, jadi harus di ruangan yang berventilasi. Nah, ini penting Ibu dan Bapak karena beberapa sekolah saya melihat itu ventilasi di bengkelnya itu sangat jelek. Sangat jelek. Ya. Saya tahun kemarin atau beberapa tahun belakangan ini bolak-balik saya ke daerah Papua, bolak-balik saya ke NTT, ya. Itu saya lihat belum lagi yang di Jawa Timur, itu ventilasinya memang banyak yang harus diperbaiki. Tapi sekali lagi statement yang paling bawah ini ya, berarti jangan sekali-sekali menjalankan mesin di tempat tertutup. Berarti kalau bengkel kita tidak berventilasi dengan baik, ya silahkan geserlah dekat pintu atau rolling door atau di lapangan yang relatif ventilasinya atau aliran udaranya berjalan dengan baik. Ya. Nah, berikutnya penempatan kendaraan pada area kerja. Nah, ini penting sekali. Kadang kan kita hanya bekerja apakah lantainya miring atau posisinya miring, miring depan belakang, miring kanan kiri. Waduh, ini perlu diperhatikan. Ya. Oleh karena itu, dimanapun area kerja, mestinya itu lantainya harus datar. Harus datar. Ya. Untuk meminimais gangguan kecelakaan yang terjadi. Berikutnya B, ini. Persiapan peralatan dan bahan kerja yang sesuai. Yang pertama, kita siapkan ini mobil fender covernya itu covernya itu banyak ya. Ada fender cover, ada grill ya, cover, ada steering nanti di dalam dan ada floor. Floor itu lantai ya. Bahkan ada steering cover. Jadi steeringnya setirnya dibungkus, joknya dibungkus, lantainya, kemudian fender kiri kanan ya. Baru grill depan. Ini standar ini. Dan ini yang dilatih oleh kita, kami di sini, ibu bapak di sekolah, jangan hanya bekerja, tapi nanti setelah mesinnya sudah bagus, ada bret-bretan di bodinya mobil, ada kotor, ada bekas tangan, dan lain sebagainya. Kita harus profesional. Profesional itu pelayanan yang utama, artinya pelayanan itu harus memuaskan pelanggan. Puas dari pekerjaan, puas dari sekelilingnya. Jangan sampai kita sudah memperbaiki dengan bagus, hasilnya bagus, tahu-tahu setir tadi ada bekas oli, ya, ada bekas oli. Kalau kita tidak tutup steeringnya tidak kita tutup, bekas oli itu nempel di setirnya. Kalau dipegang orang yang
perfeksionis terhadap kebersihan, begitu dia pegang ada licin-licin, dicium ada bau oli, mungkin mereka akan kapok ke bengkel kita, atau nanti kalau anak-anak kita didik sampai mereka nanti bekerja di bengkel atau punya usaha sendiri, itu menjadi masalah. Itu hal-hal kecil. Hal-hal kecil. Kemudian kita siapkan alat-alat kita yang kita butuhkan, ya, voltmeter yang kita butuhkan, kemudian emisi gas buang, mungkin scan tool dan lain sebagainya. Kita siapkan semua dulu. Syukur-syukur kalau kita sudah memahami apa yang harus dilakukan di mobil itu. Jangan sampai kita memperbaiki mobil, alatnya setelah kita pasang fender covernya atau covernya ini semua, loh kita butuh voltmeter, cari lagi. Setelah butuh voltmeter, obeng butuh lagi, ya toh. Kemudian kunci ring, kunci pas kita butuh lagi. Lah, ini ngambil. Jadi artinya kita siapkan senjata kita sebelum kita melakukan pekerjaan. Ya, ini penting, persiapan ini penting supaya kita bekerja bisa optimal. Itu. Nah, kita lakukan pemeriksaan sistem aliran bahan bakar atau tekanan bahan bakar. Sebagai contoh, pada pemeriksaan ini adalah pemeriksaan tekanan bahan bakar, namun untuk pemeriksaan bahan bakar lainnya dapat dilihat pada buku manual. Nah, kita akan periksa dulu, yang pertama adalah tegangan baterai harus lebih dari 12 volt. Ini di buku, ini kita ambil dari buku Toyota atau dari buku manual. Ini sebenarnya bisa diperdebatkan tegangan ini. Karena apa? Untuk mengetahui kondisi baik baterai itu atau tidak, itu sebenarnya indikatornya bukan tegangan, tapi berat jenis dari air baterai. Minimal 1,20 sampai 1,22. Kalau 1,24 sampai 1,27 sampai 1,3 itu adalah baterai keadaan full. Jadi baterai itu minimal terisi listrik 70%. Kalau 70% dilihat dari hidrometer atau diukur berat jenisnya, minimal 1,22. Kalau 1,08 kan itu kosong. Ya. Kemudian kedua, lepaskan kabel dari terminal negatif baterai. Nah, untuk melepas baterai, poolnya kita harus pahami, kita harus kembali ingat bahwa melepas kabel baterai harus dari negatif duluan. Kenapa dari negatif duluan? Karena pada saat kita melepas baterai, pool baterai, pakai kunci pas atau kunci ring, apabila kunci itu tersentuhan dengan bodi, dengan negatif tidak ada masalah. Tapi kalau terbalik, dari positif duluan, apabila kunci itu nempel ke pool baterai, kemudian nempel ke bodi, itu akan timbul loncatan bunga api, mungkin akan menjadi masalah. Jadi oleh karena itu, kita melepas dulu negatif baterai, baru positif. Sebaliknya kalau memasang, terbalik, pasang positif dulu baru negatif. Lepaskan selang bahan bakar dari full session damper, kemudian pasang SST. Full session damper itu adalah semacam ya peredam getaran. Jadi pada saat injektor nanti on off itu akan timbul semacam gelombang balik, maka di sana akan ditahan full session damper. Setelah itu kita pasang SST yang sudah di tempat kita, nanti kita sediakan, ya kita ukur, ya. Ukur tekanan bahan bakar 319 sampai 329 kPa atau 3,3 sampai 3,4 ya kilogram force per cm persegi atau 4. Nah, ini adalah tekanan dari bahan bakar. Ini adalah tekanan maksimal. Ya. 3,3. Ini diberikan 3,4. Ya, tadi saya katakan maksimal 3,3 ya. Di sini ternyata ada sampai 3,4 atau 46 sampai 48 PSI sesuai buku Tair manual. Jadi di sini nanti ya terukur sekian. Ya, terukur sekian. Pada saat ini dari statement ini kembali kita lihat. Dari statement ini apakah mesin hidup apa mati ini? Dari 1 sampai 6 ini. Mesin hidup apa mati? Mati, Pak. Mesin mati. Kira-kira kalau mesin mati seperti ini, kalau mesin hidup idle, tetapi enggak tekanan ini? Naik, Pak, tekanannya, Pak. Kebalik. Turun dong.
Kalau idle itu kevakuman di intake manifold berapa? Nah, kita kembali ke sini. Nah, ini kembali ke sini. Di sini sebentar. Nah, kita kembali ke sini. Di sini ada saluran bahan bakar dari tangki menuju ke pipa pembagi, ya, pipa pembagi, ya. Kemudian ini ada saluran nanti vakum. Oke, terima kasih. Nah, jadi kita kembali ke sana bahwa kalau mesin nanti idle itu malah tekanannya turun dari 2,7 sekitar itu. Nah, bila tekanan tidak sesuai dengan buku manual, lakukan perintah sesuai dengan petunjuk. Jadi kalau tidak sesuai tekanan ini pada saat kunci kontak on, mesin mati sekali lagi, mesin mati, tidak sesuai dengan ini, maka kita lakukan perbaikan. Nah, kalau kira-kira tidak sesuai ini, jauh lebih rendah dari sini, apa yang Ibu Bapak lakukan? Kuncinya di sini, Ibu dan Bapak. Ini kata kunci. Setelah ini sampai, setelah ini selesai, berarti kita yakin bahwa pompa oke, sistem regulasi atau regulator tekanan, pressure regulator atau regulator tekanan bekerja dengan baik. Baru kita berbicara tentang kontrol. Seperti saya katakan tadi, kalau ada gangguan pada mobil, bagian mekanis di-clearkan, diselesaikan. Setelah selesai, bagian dari ignition system diperiksa dan diselesaikan. Setelah selesai, dari sana kita masuk ke sistem engine management system. Engine management system dibagi dua. Satu sistem bahan bakar dan satu tentang kontrol. Sistem bahan bakar intinya bahwa tekanan bahan bakar akan mencapai 3,3 bar sampai 3,4 pada saat mesin mati. Kunci kontak on. Artinya on off itu artinya kunci kontak atau pompa bekerja lah, pompa bekerja. Nanti ada SST yang membuat pompa itu harus hidup ya. Nah, kalau tidak mencapai angka sekian, maka yang perlu Ibu Bapak periksa adalah fungsi daripada pompa. Sekali lagi, kalau fungsi dari pompa itu sudah dilihat, bahasa sederhananya, pompa itu di sini mestinya ada keran. Ya. Ada keran ini datang dari bahan bakar atau dari pompa. Sebenarnya dilengkapi oleh keran di sini atau penutup di sini, sehingga saluran bahan bakar yang kembali ke tangki atau yang kembali ke tangki kita tutup, maka pompa akan bekerja menghasilkan tekanan maksimal. Tekanan maksimal adalah 8 bar. Paham maksudnya kan? Saluran kembali ke tangki itu loh kita sumbat. Ya. Kalau kita sumbat sementara mesin mati, kan pompa bekerja tapi tidak ada penyemprotan ke ruang intake manifold. Akan terjadi tekanan maksimal pompa. Tekanan maksimal pompa adalah 8 bar. Kalau dia mencapai 8 bar tekanan pompa, tetapi tekanan kerjanya tidak mencapai seperti ini, pertanyaannya atau pernyataannya bahwa pompa keadaan baik. Ya, pompa keadaan baik. Apabila saluran kembali ke tangki kita tutup, sementara tekanannya misalnya hanya 2,5, ya tentu pompanya bermasalah. Tapi kalau tekanan pompa itu sudah sampai 8 bar, saluran kembali ke tangki kita tutup, setelah kita buka lagi tekanannya masih 2,5, apa yang Ibu Bapak lakukan? Pompanya ganti, Pak. Loh, pompanya 8 bar, mencapai. Pompanya berarti berfungsi dengan baik. Apalagi yang Bapak periksa? Pompa bekerja masih maksimal 8 bar. 8 bar itu kan dipasang manometer seperti gambar ini, saluran kembali ke tangki kita tutup. Tutup pakai jari terserah atau tutup pakai nanti ada penjepit, pakai tang dijepit. Setelah dijepit begitu tekanannya bisa 8 bar. 8 bar indikatornya bahwa pompa oke. Tetapi begitu selangnya tadi dikembalikan sehingga ada bahan bakar kembali ke tangki, tapi tekanan kerjanya masih 2 bar atau 2,5, apa yang Bapak lakukan?
pressure regulatornya, Pak. Dicek. Lah, itu dia pressure regulatornya. Pegasnya di sana sudah lemah. Di sana mengatur tekanan itu berdasarkan pegas. Pegas itu punya kekuatan identik dengan 3,3 atau di sini di gambar ini 3,4 maksimal. Nah, kalau pegasnya sudah lemah dengan 2 bar aja dia udah tertekan, bahan bakar sudah kembali ke tangki. Namanya pegas kalau dipakai ya. Namanya pegas kalau dipakai semakin lama tentu pegasnya itu bukan semakin kencang. Semakin lemah. Ada nggak makin lama pegas makin kencang? Hah? Kalau ada pegas makin lama makin kencang ya pegasnya kita kali ya, bukan pegasnya mobil, ya kan? Kan gitu. Nah, ganti. Begitu ketemu regulator tekanan bermasalah, ganti regulatornya. Setelah regulatornya diganti, oh di sini sudah 3,3 atau 3,4. Range-nya dari 3,3 sampai 3,4. Berarti kalau 3,3 sampai 3,4 berarti sistem aliran bahan bakar kita yang meliputi pompa, regulator ya. Tentu selang-selangnya kita periksa bocor atau tidak. Ya kan kelihatan kasat mata ada kebocoran bensin, netes apa enggak di selang-selangnya. Nah, itu kita lakukan pemeriksaan. Kalau sudah oke, berarti aliran bahan bakar tidak ada lagi problem, kita fokus pada sistem elektroniknya. Kita fokus pada sistem kontrolnya. Oke. Mati, Pak, mati. Mohon maaf, saya tadi saya matikan sedikit karena saya mau ngopi, saya nggak mau dilihat oleh Ibu dan Bapak. Seruput sedikit. Terima kasih ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita memeriksa bahwa sistem aliran bahan bakar kita sudah oke, kalau tidak oke nanti kita melihat pompa, kita melihat regulator, Bapak sudah mengatakan seperti itu. Ya. Regulator pompa itu sederhana, Ibu dan Bapak, indikatornya cuma sederhana. Coba Ibu Bapak lihat lagi PowerPoint yang kemarin atau modul kita, bahwa bahan bakar pompa bahan bakar itu indikatornya bahwa dia bekerja 12 volt. Ya, arusnya bisa sampai 12 sampai 20 ampere. Ya, kalau dia sudah mampu, jadi namanya motor listrik. Kalau motor listrik itu mampu menyerap arus maksimal dan dia berputar, ya, itu menandakan motor listrik itu bagus. Sama dengan motor starter. Kalau motor starter itu di starter mampu menghasilkan atau menyerap arus sampai misalnya 200, ya motor-motor pribadi ya. Kalau truk itu sampai 700 ampere itu. Makanya motor diesel atau truk itu baterainya besar karena dia mensuplai starter dengan arus yang besar. Nah, kalau dia motor biasa atau motor pribadi bensin itu sampai 200 ampere ya. Tetapi prosengkolnya tidak mau berputar, jangan salahkan motor starter. Pasti ada masalah di mekanis dari mobil. Atau jangan-jangan masuk gigi terus koplingnya masih terhubung ke roda belakang, handremnya dipakai, yang nggak bakal muter. Nah, itu seperti itu. Nah, berikutnya, setelah yakin bahwa sistem aliran bahan bakar sudah oke, kita lanjutkan ke kita melihat aktuator. Ini PowerPoint-nya saya ganti karena langsung ke aktuator nanti terlalu saya share yang lain. Nah, sorry, ini belum. Salah saya. Ya ampun. Kelihatan PowerPoint-nya Pak Farid? Kelihatan, Pak. Nah, ini saya akan menyampaikan karakteristiknya, ya, karakteristiknya. Nah, ini seperti dari pompa tadi, saya ulang karakteristiknya, ya. Walaupun pada saat Bapak nanti sudah
bekerja dengan scan tool, ini gampang sekali. Tapi kita masih berbicara belum scan tool. Nah, kita melihat bahan bakar tadi, nah, prosedurnya. Nah, ini saya tambahkan lagi, Ibu Bapak. Saya tambahkan, ya. PowerPoint yang saya share yang pertama itu PowerPoint yang ada di LMS kita, ya, Ibu Bapak, ya. Nah, ini PowerPoint yang mohon maaf, tadi malam, kemarin sampai tadi malam saya sedikit kreasikan. Walaupun mungkin tidak persis 100% yang ada di sistem LMS, tapi ini mungkin bisa lebih bisa sedikit membantu. Kalau di LMS kan tinggal Ibu Bapak download, ya. Oke, ini pompanya. Nah, ini kita lihat prosedur. Ya, ini sama tadi. Melepas prosedur pemeriksaan pompa. Ya, pompa ini melepas baterai, melepas konektor pompa, nah memeriksa nilai tahanan pompa bensin dengan ohmmeter sekian. Nah, ya. Ini indikator yang paling mudah kita lakukan. Kalau Ibu dan Bapak tadi sudah saya jelaskan, tekanan maksimal pompa 8 bar, indikatornya kalau tidak bisa mencapai 8 bar, apa yang Ibu Bapak periksa? Bisa memeriksa tegangan ke pompa. Ya. Tentu sistemnya tidak demikian. Berarti pompa itu harus bekerja baru diukur tegangannya. Karena yang mau kita lihat adalah loss voltage drop atau rugi tegangan. Rugi tegangan setiap komponen listrik. Ibu Bapak ini digaris bawahi. Setiap komponen listrik jika tidak dilengkapi dengan database kerugian tegangan, maka dapat diambil kesimpulan atau diambil garis besar bahwa kerugian tegangan maksimal 0,5 volt. Ya. Jadi kalau Ibu dan Bapak nanti bekerja di setiap rangkaian itu tidak dilengkapi dengan voltage drop atau kerugian tegangan, maka kerugian tegangan itu adalah 0,5 volt. Berarti pada saat pompa bekerja seperti halaman sebelumnya, pompa bekerja tekanannya cuma 2 bar. Pada saat tekanan 2 bar tadi, Ibu Bapak bisa mengukur tegangan kerja di pompa. Pada saat itu baterai kita ukur misalnya 13 volt. Maka di pompa paling rendah 12,5. Oke, setelah itu baru kita lakukan langkah selanjutnya seperti ini. Ya. Kalau kita misalnya ukur yang tadi itu, ya. Nah, berikutnya adalah melepas terminal. Berarti ini kalau kita mengukur nilai tahanan atau resisten tidak boleh bersinggungan dengan tegangan luar dari alat ukur. Ya. Di alat ukur itu pada saat kita mengukur resisten adalah sama dengan mengalirkan arus di alat ukur. Ya, nanti mungkin kalau ketemu di sini akan saya gambarkan bagaimana prinsip daripada ohmmeter sehingga pada saat mengukur nilai tahanan sama dengan mengukur atau sama dengan mengalirkan arus di alat ukur. Makanya kalau 2 jarum daripada ohmmeter kita dekatkan skala ohm tidak mau 0. Ya, tidak mau 0. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyetel. Kalau di setel juga tidak mau 0 yang diputar, maka kita harus mengganti baterainya. Jangan sampai membuat obeng akhirnya meterannya kita geser-geser, tidak. Langkah pertama setelah menyetel itu, setelah kita lakukan setel yang ada setelan manualnya pakai tangan, ya. Setelah itu tidak bisa 0, baterai di dalam alat ukur itu kita cek, ganti dulu yang baru. Karena kalau baterai di alat ukur itu lemah atau sudah jelek, maka aliran arus tidak bisa maksimal, maka jarumnya tidak bisa menunjuk 0. Itu yang makanya kalau ada tegangan luar di dalam baterai di dalam alat ukur itu ada tegangan dari luar, maka baterai yang dari luar tadi akan merusak alat ukur kita. Kalau itu jarumnya jarum analog yang ada kumparannya akan terbakar. Hati-hati, makanya di sini kata kunci pertama adalah lepas negatif baterai. Lepas konektor
pompa bensin, maka yang kita ukur adalah nilai tahanan daripada pompa bensin 0,2 sampai 3 ohm. Menghubungkan kembali konektor pompa dengan sander gauge-nya, memasang kembali, dan seterusnya. Memeriksa tekanan kerja pompa dengan menggunakan manometer, menghidupkan mesin, dan lihat hasilnya. Selanjutnya bandingkan dengan nilai standar. Sekian. Oke. Nah, hasil pemeriksaannya. Jadi kalau ibu bapak nanti, maaf ya, kalau nanti ibu bapak di Malang datang ke sini, pada dasarnya misalnya praktek mengukur nilai tahanan pompa, ya tinggal kita lihat, kita ukur. Ukurannya sekian, tekanan kerjanya sekian. Ya kalau ukurannya sekian, tekanan kerja sekian, kesimpulannya apa? Tahanan kumparan dan tekanan kerja pompa masih memenuhi spesifikasi, sehingga pompa bahan bakar dalam keadaan ini yang harus diambil nanti kesimpulannya. Kalau kita lihat kembali di sini, nilai tahanannya, ya ini 1,5, tekanan bahan bakar. Nah, jadi ini langkah pertama. Pemeriksaan tekanan. Nah, seperti yang di sana tadi, memeriksa tekanan bahan bakar, ini sudah oke lah ya, sudah kita lewatkan. Nah, sekarang mau kita lihat satu persatu. Ya, katakan kita tidak punya scan tool. Seperti saya katakan di pertemuan kita pertama bahwa EMS, Engine Management System, Motronic, atau di Toyota disebut dengan TCCS, salah satu kelebihannya adalah bahwa mesin itu dapat mendeteksi sendiri dirinya apakah terjadi gangguan dan gangguan terletak di mana. Nah, setelah kita deteksi bahwa gangguan itu terletak di MAP, Manifold Absolute Pressure Sensor, nah kita lihat kembali. MAP-nya, ya kita lihat, fungsinya adalah untuk mengetahui tekanan udara. Pada intake manifold digunakan sebagai lamanya injeksi dasar dan sudut pengapian. Ada dua ininya, outputnya. Posisinya di sini. Ingat sekali lagi, MAP itu pasti selalu berhubungan dengan saluran intake manifold setelah throttle valve atau throttle katup gas. Jadi kalau ibu dan bapak nanti mencari, menentukan di mana sih letak MAP itu, ingat, dia pasti selalu berhubungan dengan intake manifold. Karena memang yang terukur di sana atau yang diukur di sana adalah kevakuman di dalam intake manifold. Kabelnya ada 3, bendanya seperti ini, ya, bendanya seperti ini, tapi agak kabur ini gambarnya. Agak kabur gambarnya. Kalau ini aslinya seperti ini, udah saya tunjukkan kemarin, tapi nggak apa-apa, saya tunjukkan lagi. Nah, ini dia kelihatan ya. Jadi ada saluran. Ini saluran yang di sini, saluran yang ini sama dengan di PowerPoint yang ini. Ya. Kemudian kabelnya di sini ada 3. Ini mudah-mudahan kelihatan. Ini saya dekatkan. Kurang kemana ini? Ah, ini ada kabel 3 ya di dalamnya. Ada 3 kabel ya. Nah, ini juga ada 3 kabel. Nah, ciri-ciri lokasi pada kendaraan, pada saluran masuk atau setelah katup gas atau pada bodi, tetapi ada saluran vakum ke intake manifold setelah katup gas. Umumnya mempunyai 3 kabel atau 3 terminal. Nah, kalau kita lihat lagi, nah ini dia. Di dalamnya ini ada saluran vakum yang terhubung dengan intake manifold di sini, tapi ada filternya, ada saringan. Di sini ada membran, dia akan menggerakkan vakum chamber ini. Di sini akan ada semacam silikon chip atau tahanan geser lah, tahanan geser. Manifold pressure sensor atau manifold absolute pressure, di sini ditulis MAP ya. Silikon chipnya ini ke intake manifold, kabelnya ada 3. Nah, VC, PIM, E2. VC ini adalah tegangan sumber. Kalau untuk digital itu mempunyai tegangan 5 volt. E itu massa,
outputnya sensor adalah PIM. Ya. Sinyal tegangan input dari ECU ini 5 volt. Ya, 5 volt ini kalau ECU kita berfungsi dengan baik, kalau kita ukur ini 5 volt. Tegangan sinyal output yang dikirim ke ECU. Nah, ini ukurnya seperti ini. Kita lihat di dalam sensor ini terdapat sebuah membran tipis, ya tebalnya 25 mikrometer yang menghasilkan tegangan yang berbeda jika berubah, bentuknya berubah, artinya karena ada kevakuman tadi. Jadi ini gambar adalah tahanan geser, Ibu dan Bapak. Ya, tahanan geser. Perubahan bentuk membran silikon chip sangat tergantung daripada perubahan tekanan di intake manifold. Ini gambarnya. Oke. MAP sensor berfungsi untuk memberikan informasi data tekanan di dalam intake manifold secara aktual berubah perubahan tegangan ke dalam engine atau ke sistem ke ECU, ya. ECU. Seperti kita ketahui bahwa tekanan udara di dalam intake manifold akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan throttle valve dan kondisi kerja mesin. Hal ini dapat menunjukkan bahwa tekanan di dalam intake manifold memiliki hubungan langsung dengan beban mesin. Jadi ini ada dua variabel yang merubah tekanan udara di intake manifold. Yang pertama adalah pembukaan throttle valve. Yang kedua adalah kondisi kerja mesin. Ingat sekali lagi, tidak 100% throttle valve itu ya membukanya linear akan mengakibatkan kevakuman juga linear. Tidak selalu. Artinya kalau bahasa sederhananya, kalau katup gas dibuka semakin lebar, akan identik dengan putaran mesin semakin tinggi. Tidak selalu demikian. Kalau jalanan datar, iya. Tapi kalau jalanan nanjak, itu bisa berbeda. Apalagi jalanan turun. Jalanan turun mungkin tanpa dibuka throttle valve, putaran mesin bisa tinggi karena mesin memutar roda belakang atau roda penggerak memutarkan mesin. Itu. Makanya dibuat ada dua keadaan, pembukaan throttle valve dan kondisi kerja mesin. Nah ini, kalau kita lihat tadi, E1 dengan PC, ya, kondisinya soket dilepas. Apa maksudnya kondisi soket dilepas, Ibu dan Bapak? Kunci kontak on. Jadi kalau kondisi begini, ini soketnya ini dilepas. Hubungannya dengan ini soketnya. Yang diukur bukan di sensornya. Yang diukur adalah kabel. Nah, kabel yang diukur berarti kan tidak ada hubungannya dengan sensor. Jadi soketnya dicabut. Nah, kalau soket dicabut, ya waktu kunci kontak on, tegangannya antara ya sekitar 4,9. Ini hasil. Ini contoh hasil ya. Ini pada saat ini dibuka adalah punyanya Avanza. Ya. Tegangan sekian. Kalau tegangan sekian ini memastikan bahwa kontrol unitnya oke. Kemudian E2 dengan PIM. Nah, terpasang, soketnya terpasang. Kunci kontak on, kevakuman 0 bar. 3,48. Jadi ini ya, kondisi ini sekali lagi Ibu dan Bapak, ini sama dengan mesin digas penuh, ya, katup gas dibuka penuh, tapi yang ini identik atau sama pada saat mesin mati kunci kontak on. Kalau mesin mati kunci kontak on antara udara luar dengan intake manifold tidak ada perbedaan. Makanya dibuat kevakuman 0 bar. Ya, 0 bar. Ini artinya identik mesin katup gas dibuka penuh. Padahal kondisi ini adalah mesin mati. Karena kondisi mesin mati, perbedaan di intake manifold dengan udara luar, saluran udara luar atau atmosfer dengan intake manifold tidak ada perbedaan tekanan. Karena tidak ada hisapan motor kalau mesin mati. Ini 3,48. E2 dengan PM terpasang kunci kontak dan kevakuman 0,2. Ya. Ini terpasang. Ya, maksudnya terpasang soketnya. Kunci kontak dan kevakuman 0,2. Artinya kevakuman itu bisa kita ukur atau bisa
apa namanya, bisa dibuat semacam variabel 0,2, 0,4, 0,8, 0,9. Ini pakai alat ukur yang kita pakai vakum tester. Tapi ini sebenarnya contoh-contoh yang sedikit harus kita perbaiki karena sebenarnya kevakuman di sana tidak mencapai sekian. Ya, cukup sampai 0,6. Ya, 00, 02, 04, 06, baru 08 ini dilangkahi. Artinya di sini Ibu Bapak bisa memahami, kevakuman semakin besar, maka tegangan outputnya semakin mengecil. Jadi kalau kevakuman semakin membesar, tegangan outputnya semakin mengecil. Artinya kevakuman berbanding terbalik dengan tegangan. Dan ini kevakuman semakin besar berarti identik dengan putaran mesin semakin turun. Bahkan kalau tertutup penuh kan kevakuman terjadi pada kevakuman maksimal. Jadi kalau putaran mesin semakin turun, ya putaran mesin semakin turun, ya bahasanya semakin turun, tegangan juga semakin turun. Tetapi kalau dilihat dari kevakuman, putaran mesin semakin turun, maka kevakuman semakin membesar. Nah, ini tergantung Ibu Bapak nanti mendefinisikannya dari mana. Tapi kalau saran saya, yang paling cocok kita berbicara kevakuman, karena indikatornya itu vakum. Kalau RPM itu sudah saya katakan tidak selalu linear dengan kevakuman. Ya. Karena apa? Bisa saja RPM itu masih tinggi, ya RPM masih tinggi, tapi kevakuman di intake manifold besar karena pada saat itu mobil turun jalannya, katup gas tertutup, kan kevakuman sangat besar. Jadi sekali lagi yang diambil adalah kevakuman. Sekali lagi kevakuman semakin besar, tegangan semakin turun. Jadi bisa kita buatkan grafiknya nanti antara kevakuman dan tegangan. TPS, Throttle Position Sensor. Ya. Untuk mendeteksi perubahan posisi atau sudut buka throttle valve atau katup gas yang kemudian dirubah menjadi sinyal elektrik untuk dikirim ke ECU sebagai salah satu sinyal input yang penting digunakan menentukan durasi. Jadi throttle position sensor ini memberikan informasi ke control unit sehingga control unit akan menentukan banyak sedikitnya bahan bakar bukan ke ruang bakar, ini mohon maaf. Ini ke intake manifold. Ya, ini ke intake manifold. Nah, TPS ini letaknya di sini selalu berhubungan. Nah, ini sekali lagi Bu Bapak. TPS itu akan selalu berhubungan dengan katup gas. Ya. Jadi di mana ada tuas katup gas, pasti di daerah situlah throttle position sensor. TPS sensor dengan menggunakan ohmmeter kita ukur hambatan TPS sensor pada terminal VTA dengan terminal E2 atau ground sensor. Hambatan harus semakin bertambah besar ketika katup gas membuka semakin besar. Nah, ini kita lihat kabelnya. Nah, ini dia. Wah, ini nggak jelas ini tulisannya. Tegangan sinyal TPS dengan multimeter, hubungkan knop posisi positif multimeter dengan kabel sensor pada terminal VTA. Ini VTA ini adalah hasilnya. Sekali lagi bahasa sederhananya bahwa VC dengan E2 itu adalah sumber tegangan yang dari ECU itu 5 volt, kisarannya 50. VTA dengan E2 itu adalah output tegangannya. Ya. Jadi ini nanti linear, berbanding terbalik dengan posisi katup gas. Jadi kalau kita membuka throttle position dan kita ukur antara VTA dengan E2, itu akan terlihat nilai tahanan geser yang halus tanpa ada loncatan-loncatan. Kalau ada loncatan-loncatan itu mengakibatkan mesin juga akan muncul getaran-getaran. Nah, kita lihat di sini bahwa VTA dengan
E2 itu adalah sensor, sementara E2 dengan VC itu adalah sumber tegangan dari ECM-nya. Kita lakukan pemeriksaan throttle tertutup penuh. Ya. Throttle tertutup penuh, ya. Maka sensor yang dari PTA ke E2 itu akan 0,6 volt. Standarnya 0,6 sampai 9 volt. Nah, ada satu hal yang perlu diperhatikan, setiap TPS ada setelan dasar. Jadi di sana ada celah di rumahnya TPS itu yang bisa kita geser kalau bautnya pengikatnya kita kendorkan sedikit. Sehingga posisi dasar itu harus berada di angka 0,6 sampai 0,9 volt. Itu bisa di-setel. Hanya itu di dalam sensor yang bisa di-setel posisi dasar. Yang lain semua tidak ada yang bisa di-setel kecuali kalau bermasalah ya ganti. Pada saat throttle terbuka lebar, output TPS sesuai hasil pengukuran itu 4,7. Berarti semakin katup gas terbuka, ya, semakin katup gas terbuka, maka tegangan outputnya semakin besar. Itu juga linearisasi. Jadi kalau kita bukanya itu katup gas itu dari posisi tertutup penuh, kita anggap itu 0 derajat, ya, sampai dia membuka penuh, itu akan ketemu 90 derajat. Nah, proses dari 0, 0 derajat, 5, 10, 15, sampai nanti 90, itu akan bergerak dari 0,6 atau 0,9 misalnya, ya, sampai nanti 4,47. Itu 4,47 volt. Standarnya 3,5 sampai 4,7. Nah, hambatan pada saat throttle tertutup, sensor TPS ya output sesuai hasil pengukuran. Nah, ini hasilnya nanti. Oke. Nah, simpulannya bisa kita lihat ya dari hasil tegangan. Yang berikutnya adalah tipe Hall dari TPS ya. Sama ya. Ini Hall generator ya. Tipe Hall elemen terdiri dari IC Hall yang terbuat dari Hall elemen dan magnet yang melingkar di sekelilingnya. Magnet ini dipasang separuh dengan throttle shaft sehingga berputar bersama throttle valve. Itu sama saja. Yang berbeda itu adalah kalau yang TPS tadi yang sebelumnya itu 3 kabelnya, ya. Kalau IC Hall itu ada beberapa kabel. Nanti kita bisa perhatikan waktu kita praktek ya. Nah, ini IC Hall-nya. Oke, ini saya agak sedikit lewatkan. Nah, yang berikutnya adalah air intake temperatur, IAT. Letaknya ada sebelum katup gas atau setelah filter. Posisinya seperti ini. Ini gambarnya demikian, tetapi ada model-model lain yang ini saya ambil punyanya Avanza, Xenia. Kebetulan Avanza dengan Xenia itu sama. Ini contohnya seperti ini. Ini kabelnya cuma 2. Ini memang 2 tanpa polaritas. Jadi kabel ini ya. Kalau kita copot demikian, sambung. Nah, fungsinya IAT adalah untuk mendeteksi temperatur udara masuk di intake manifold. Temperatur kerjanya adalah minus 40 derajat Celcius sampai 120 derajat Celcius. Ini 120 udah jarang ini. Nah, cara kerjanya kita lihat sederhana saja. IAT dihubungkan seri dengan tahanan dan diberi tegangan sekian. Ini seri ini dengan tahanan ini. Ya. Bila tahanan pada IAT berubah karena perubahan temperatur, maka tegangan ke ECU akan juga mengalami perubahan. Tegangan kerjanya 4,5 sampai 0, dibalik ini ya. Ya. Dari dingin ke panas. Jadi keadaan dingin dia masih tegangan sekian, semakin panas tegangannya semakin kecil. Ya, ini mestinya dibalik ya. IAT-nya demikian. Sederhana saja mengukurnya kalau berbicara tegangan, tapi nanti akan ada berbicara dengan menggunakan hambatan. Nilai hambatan, tentu untuk nilai hambatan, ini gambarnya kurang tepat ini. Mestinya kalau mulai hambatan, ini kabelnya dicabut, seperti ini. Kabelnya dicabut, setelah kabelnya stoknya dicabut, baru sensornya kita ukur. Yang dimaksud sebenarnya seperti gambar ini, sensornya diukur, ada dua kabel di sini, kelihatan enggak ya? Enggak kelihatan.
saya sih nggak melihat dengan baik ini gimana nih. Ya. Ada 2 kabel. Jadi gambar ini mestinya ini di cross atau dilepas soketnya. Jadi yang diukur adalah hambatan pada sensornya. Yang dilihat adalah sensornya. Nah, karakteristiknya kita lihat di sini. Resistor pada IAT terbuat dari NTC, negatif temperatur koefisien. Ya. Tahanan akan berubah tergantung daripada perubahan temperatur. Apabila temperatur naik, maka nilai tahanan akan turun. Nah, ini dia temperatur semakin naik. Ini ke sini. Ini temperatur dalam satuan derajat Celcius. Punya nilai tahanan, grafiknya ke sini. Kalau ini adalah semakin dia ke atas, itu angkanya semakin membesar. Pada saat contoh misalnya, pada saat dia berada pada angka 0, itu mungkin sekitar 8 kilo ohm. Sekitar itu kalau ditarik dari 0 ke atas atau vertikal, setelah itu dari ketemu titik ini ditarik horizontal mungkin berada pada sekitar 8 atau 6,5 ya. Kalau kemudian dia berada pada angka 100 temperaturnya itu mungkin berada pada nilai 200 ohm saja atau 0,2 kilo. Ya. Berarti kalau IAT ini kita lihat kondisi sekarang, ini berada pada kondisi sekitar katakanlah 20 derajat Celcius, itu berada pada angka sekitar 1.500 sampai 2.000 ohm, atau 1,2 sampai 2 kilo ohm. Ini. Ya. Kalau kira-kira IAT-nya ini putus nilai resisten di dalam, kita yakin jawaban kita kan nilainya tak terhingga. Kalau kita ukur dengan ohmmeter. Ya, jadi kalau putus di resistennya ini, nilai tahanannya tak terhingga. Nilai tahanan tak terhingga, dampaknya yang paling signifikan adalah emisi gas buang. Kira-kira emisinya bagaimana ya? Silakan. Silakan. CO-nya membesar. Boleh lambaikan tangan dulu. Jangan jawab. Siapa yang mau jawab? Silakan. Yang berani jawab kayaknya Pak Rimson. Huh? Nggak ada yang berani jawab kayaknya. Oh, Pak Saifuddin. Pak Saifuddin dulu kayaknya. Benar, Pak Saifuddin darahnya dulu. Halo, bisa mendengar Pak? Bisa, ya, bisa. saya dengar. Aja, Pak Saifuddin saya dengar. Ya, silakan. Nilai NOx-nya itu akan tinggi, Pak. NOx-nya akan tinggi. Dasarnya apa ya? Dasarnya kalau misalkan NOx-nya tinggi karena itu sensor IAT-nya tidak bisa mendeteksi udara, maka campuran bahan bakarnya itu akan diperbanyak. Oke, mungkin yang lain. Pak Saifuddin sudah oke, sudah saya rekam jawabannya. Yang lain, dipersilakan Bapak Ibu. Saya Pak. Lambaikan tangan Pak suaranya. Oh Pak Suyatno. Oh, oke. Oh. Oke, kalau menurut saya kalau IAT-nya itu putus berarti kan temperaturnya itu dianggap itu terlalu dingin kan. Temperatur udara terlalu dingin sehingga kepadatan udara itu berarti kan sangat padat. Nah, itu maka bahan bakar yang disemprotnya itu akan semakin banyak.
supaya untuk bisa bercampur dengan sempurna, sehingga nanti gas buangnya akan menghasilkan HC yang terlalu tinggi, padahal itu kan tidak dibutuhkan seperti itu. HC-nya akan tinggi. Gitu Pak mungkin kira-kira. Pak Suwitno sudah menyampaikan pendapat. Siapa yang setuju dengan pendapat Pak Suwitno? Nggak ada. Oh, ada Pak Parno. Ada. Yang tidak setuju dengan Pak Suwitno siapa? Tidak ada. Tidak punya pendapatan. Yang tidak punya pendapat sama sekali siapa? Ya semua tidak ada. Ini gimana sih? Oke. Pada saat nilai tahanan atau tahanan di IAT-nya putus, maka kalau diukur dengan ohmmeter, maka resistennya tak terhingga. Tak terhingga itu berarti sangat besar. Sangat besar itu dengan sangat dingin sekali. Ya, dengan sangat dingin sekali, maka bahan bakar ditambah. Pak Suwitno udah 100%, sudah betul. Sudah betul. Makanya di dalam sistem injeksi, sebenarnya di karburator juga sama. Harus diperiksa dulu mesinnya, setelah mesinnya normal, baru diukur emisinya. Jangan sampai cek engine-nya masih nyala, ngukur emisi. Itu percuma. Ternyata setelah diperiksa emisinya, HC-nya besar. Loh, setelah besar, lo dicek lagi, pakai scan tool, lo menyala. Setelah nyala dilihat, oh IAT-nya. Setelah diperiksa IAT-nya, putus. Setelah diganti IAT-nya, ya cek lagi emisi. Nggak apa-apa kalau kurang kerjaan, ya toh. Kalau kurang kerjaan tidak begitu, suruh nyapu halaman, ya toh. Nyapu jalan, biar bersih. Ya. Jadi kalau putus, itu berarti nilai tahanannya sangat besar. Kalau nilai tahanannya sangat besar, berarti sensor itu memberikan informasi bahwa udara itu sangat dingin sekali. Kalau udara sangat dingin sekali, maka bensin harus ditambah. Sama dengan sepeda motor yang katakanlah sepeda motor yang masih agak lama itu harus dicuk dulu supaya mesinnya hidup waktu pagi-pagi. Dicuk itu berarti mencekik udara, menambah bahan bakar supaya mesinnya mudah. Karena mesinnya masih dingin, perlu campuran bahan bakar yang kaya. Kalau campuran bahan bakar kaya, outputnya paling tidak 2. HC-nya besar, CO-nya juga besar. Nah, itu dia. Berikutnya kita lanjut. Nah, ini pengukuran dengan nilai tahanan. Nah, kalau seandainya ini saya ambil contoh. Contoh ini nilai IAT pada senia. Hasil pengukuran pada temperatur satuan derajat Celcius ini, Ibu dan Bapak. Ya. 30, pada saat 30 diukur sekian, 50 sekian. Semakin panas umumnya nilai tahanan semakin benda semakin panas, nilai tahanannya semakin tinggi. Itu adalah PTC. Ini NTC. Kalau dia semakin panas, nilai tahanannya akan turun. Ya. Ketemu sekian ini. Bahkan kalau saya nantinya, kalau Bapak nanti ke sini, saya ingin ini mulai dari temperatur udara ruang, katakanlah 20, 25, 30, 35, sampai pada temperatur mungkin 50. Jangan hanya 2 variabel begini. Semakin banyak variabelnya, maka hasil ukuran kita untuk mengambil kesimpulan akan semakin valid. Ya. Prinsipnya, kalau temperatur semakin naik, nilai tahanan semakin mengecil, bahwa sensor IAT-nya kita berfungsi dengan baik. Nah, berapa angkanya? Ya kita lihat di buku manual. Tidak bisa dikarang. Kalau Ibu dan Bapak sudah hafal di buku manual, ya sama dengan buku manual nempel di kepala kita. Ya kalau hafal buku manual, misalnya ini punyanya apa ini? Ini punyanya Xenia, ya hafal sekian buku, ya nggak apa-apa ya. Berarti kan luar biasa itu. Ya hafal. Ini baru Xenia. Xenia dengan Avanza relatif sama buku data manualnya. Ya. Oke. Kita lanjut. Saya ngomong-ngomong favorit sampai jam berapa? Jam 1 ya? Sampai jam 11.15, Pak. Oh, nggak boleh ini. Lebih dari itu. Tadi molor masuknya ya, Ibu Bapak. Oke. Kalau kita ukur tegangannya, kalau ukur tegangan sekali lagi, kalau ukur tahanan Ibu Bapak, kabel soketnya dilepas, yang diukur adalah sensor. Nilai tahanan sekian. Nilai tahanan sekian.
Tapi kalau kita mengukur nilai tegangan ya, pada temperatur yang sama, ya tentu kita menggunakan semacam tanda petik hair dryer, kita hembuskan itu, kunci kontak on, kita ukur tegangannya, tapi kabelnya tersambung. Berarti seolah-olah kabel yang tersambung tadi kita connect dengan alat ukur dengan pakai peniti atau pakai jarum. Pada saat dingin 1,6 volt, semakin panas dia tegang makin membesar. Di buku manual pun akan ada data itu. Yang jelas, semakin tinggi temperatur dari udara yang dihembuskan, yang diterima oleh sensor IAT, maka nilai tegangan yang outputnya akan semakin mengecil berbanding terbalik. Ya. Itu adalah IAT. Berikutnya adalah coil. Oke. Ini kebalik ini sebenarnya. Nanti kita lihat lagi. Nah, berikutnya adalah sensor water temperature sensor atau air. Ini, nah, letaknya, ingat sekali lagi, letaknya sensor itu akan selalu kalau air, temperatur air itu akan berhubungan dengan air pendingin. Atau mengukur temperaturnya air pendingin. Jadi kalau mencari sesuatu, tapi pengalaman saya, mungkin Ibu Bapak juga sudah punya pengalaman, kalau itu Xenia atau Avanza itu ada di posisi, bahkan posisi agak di belakang. Xenia saya tahu di belakang, sehingga waktu ngambilnya pun agak sulit tangan. Ya, di belakang dari mesin ini, di bagian dari sini. Ya, oke, letaknya. Nah, sensor water temperature sensor (WTS) mendeteksi temperatur air. Pada WTS terdapat termistor dalam kurung NTC negatif temperatur koefisien yang sensitif terhadap perubahan suhu atau temperatur. Ya. Ini saat dingin sebagai pertimbangan pertama kali pada saat engine sebelum vakum sensor bekerja. Ini statement ini Ibu Bapak harus memahami betul bahwa mesin itu hidup. Itu awalnya adalah waktu di starter, bahwa mesin itu hidup dimulai dari water temperature sensor. Sehingga kalau water temperature sensor itu bermasalah, contohlah paling ekstrim, kabelnya Bapak cabut, itu mesin tidak akan pernah bisa hidup. Karena apa? Waktu posisi di starter berarti posisi mesin itu diam. Sampai di starter, perlu dipahami bahwa motor bensin, starternya itu akan memutarkan poros engkol itu paling maksimal 120 RPM. 120 RPM itu belum bisa atau tidak bisa memfungsikan vakum sensor atau MAP. Jadi MAP itu belum bisa bekerja pada waktu di starter. Jadi yang membuat mesin itu bisa hidup itu adalah data yang keluar dari water temperature sensor. Ini apa ini? Analog water thermosensor. Ya, namanya kurang pas. Oke. Sebagai pertimbangan menambahkan bahan bakar saat mesin dingin sehingga injektor menyemprot bahan bakar bersama-sama atau simultan. Oke. Akibat rusak WTS. Nah, ini hambatan WTS menjadi tak terhingga yang menyebabkan ECU akan memerintahkan injektor menyemprot lebih banyak sehingga bahan bakar boros dan berefek pada HC yang menjadi sangat tinggi. Kalau dia bisa hidup, tapi ya, tidak, biasanya sulit hidup ya. Tapi seandainya hidup, kalau sama dengan IAT, kalau itu putus itu sama dengan mesin sangat dingin. Ini pun kalau putus itu mesinnya sangat dingin lagi. Nah, WTS kabelnya hanya ada 2. Tanpa polaritas, ya artinya kalau kita ukur nilai tahannya kiri kanan ya sama saja, bolak-balik. Ya. Resistor atau R pada ECU dirangkai secara seri dengan termistor. Ya ini seri. Signal tegangan pada WTS berubah sesuai dengan perubahan nilai resisten pada termistor. Ini termistornya. Nah, caranya kalau kita mengukur dengan tahanan ini kita lihat itu dilepas kabelnya. Baru kita ukur nilai resistennya.
Karena itu tadi kabelnya ada 2 tanpa polaritas, kalau kita lihat kondisinya, ya bisa kita lihat, hubungkan alat ukur kedua ini, kita masak air, ya ini kalau kabelnya ada ya 2. Setelah itu kita lihat di sini karakteristiknya. Semakin temperaturnya tinggi, maka nilai tahanannya semakin merendah atau semakin rendah. Terminal atau hubungkan tester ke 1 dan 2. Kondisi spesifikasi adalah pada saat 20 derajat Celcius itu 2,29 sampai 2,59 kilo ohm. Kemudian pada saat 80 derajat, ini 80 derajat, itu 0,3 sampai 0,325 kilo ohm atau 325 ohm pada saat 80 derajat. Saat pemeriksaan sensor temperatur air pendingin di dalam air, hati-hati jangan sampai terminal terkena air. Setelah memeriksa, keringkan sensornya. Jadi ini adalah data yang contoh kita crop dari buku manual, ya. Dan akan lebih baik lagi kalau kita mengukurnya dari 20, 25, 30, 35 sehingga kita menemukan data yang persis seperti ini. Ya, ini menjadi apa namanya? Grafik linearisasi. Ya. Nah, ini kawan-kawan kita ini kalau tidak salah Bu ini dari mana Bapak ini ya? Dari apa namanya? Dari Bojonegoro kalau tidak salah ini. Lupa saya namanya ini. Ya. Hasil pengukurannya seperti ini yang pernah dia ukur sama beliaunya. Ini beberapa waktu yang lalu. Ya. Pak Teguh itu, Pak. Pak Teguh dari mana ya? SMK Kanor nggak salah. Kanor. Iya, SMK Kanor, Pak. Kalian ganda itu dulu mungkin kayaknya. Mungkin, ya. Iya, betul. Ya. Wajahnya sih nggak lupa, cuma namanya lupa udah. Ya. Ini beliau ini hak patennya ini waktu dia memeriksa saya ambil di sini hasil pemeriksaannya. Pada suhu 30 derajat Celcius nilai tahanannya 1,25 kilo ohm. Ya. Suhunya di 50 yang di sebelah kanannya ini adalah spesifikasi dari pabrik. Ini spesifikasi dari pabrik, hasil ukurnya ini. Nah, syukur-syukur nanti kalau kita punya dari data linear 30, 35 atau 30, 40, 50, 60 dan seterusnya. Ini. Oke. Nah, ini yang ECT-nya lebih jelas lagi dilihat di sini. Nah, fungsinya saya pikir Ibu dan Bapak. Ini kalau terminalnya 3. Kalau terminal 2 kan bagi Ibu dan Bapak sangat mudah sekali tanpa melihat polaritasnya. Yang penting satu ditancapkan misalnya ohmmeter ke kabel satu, yang satunya ke kabel yang lain, mau bolak-balik terserah. Itu mudah sekali sehingga kita bisa mendapatkan angka yang begini ini. Itu nggak kesulitan. Ya, ini saya ulang. Nah, ini kalau kabelnya hanya ada 2. Ya. Tapi kalau kabelnya ada 3, nah seperti ini. Ini E-nya itu ground. Ya. THW itu adalah ground dengan THW itu adalah sumber tegangan yang kisarannya 5 volt. Baru kontrol temperatur dengan E2 itu adalah output. Ya, jadi fungsinya engine coolant temperatur itu mendeteksi, ya ini sudah berulang-ulang ini untuk menentukan campuran bahan bakar bisa disesuaikan waktu mesin dingin dan panas. Ya. Ciri-cirinya antara lain terletak di dalam atau di saluran air pendingin. Setiap kendaraan bisa berbeda mempunyai 2 buah kabel. Ya bisa berbeda artinya ada yang 2 kabel, ada yang 3. Ya. Nah, sama saja. Ya ini. Wah, ini agak kurang pas gambarnya, tapi ini adalah contoh di apa namanya yang air temperatur, water temperature sensor. Tapi gambarnya nggak pas ini gambarnya ini IAT ini. Oke, ini jadi kita lihat linearisasinya, termistor biasanya digunakan NTC, jadi semakin dia panas, nilai tahanannya semakin mengecil. Oke. Nah, ini pada rangkaian Toyota Avanza.
1930. 1930 itu jadi kalau di semua mobil ECM-nya itu punya nomor, Pak, kode nomor. Punya kode nomor di sana nanti kalau Ibu dan Bapak ada kesempatan kita buka ECM-nya, itu di sana ada kode nomornya dari nomor 1 sampai 50 sekian, bahkan ada sampai kalau punya Jerman itu sampai 102. Ya. Di sini kita lihat cara kerja ECT atau THW, engine cooling temperature atau temperatur apa ini THW. Ya, dihubungkan seri dengan tahanan diberi tegangan 5 volt. Bila tahanan pada ECT berubah karena temperatur, maka tegangan ECU akan berubah. Tegangan kerjanya adalah 4,5 sampai 5 volt. Jadi kalau nilai tahanannya tadi sudah disampaikan, kalau ini diukur tegangannya itu adalah 4,5 sampai 2 volt. Dari dingin ke panas. Artinya dari kondisi dingin angkanya besar, semakin panas angkanya semakin mengecil. Itu memang karakteristik dari NTC. Ya, ini adalah tentang engine cooling temperatur. R-nya besar, voltage ke ECU-nya besar. Akibatnya penyemprotan juga banyak dan sebaliknya. Nah, ini hasil sama. Ini 3 kabel ataupun 2 kabel sama. Kalau 2 kabel berarti tanpa ada power supply-nya yang 5 volt tadi. Kalau 3 kabel ada sumber tegangannya yang 5 volt. Ini kalau kita lihat yang terminal 1, 2, ini 1 kan kelihatan, dan 2. Ini adalah soketnya. Ya, artinya sensor tadi kalau kita lihat ini adalah soket kabelnya. Jadi kalau itu dipasangkan dengan sensor, kita lihat di sini terminal 1, 2, dan 3. Antara soket dengan sensor itu berbanding terbalik. Artinya terbalik kalau sensornya dilihat 1, ini ada penguncinya di sini, maka di posisi dari sensor itu akan kalau dibuatkan penampangannya seperti ini akan berbalik. Jadi kalau kita ukur dari 1 dan 2 berarti yang atas yang datar ya dengan temperatur 20 dia mempunyai nilai tahanan sekitar 2,29 sampai 2,6. Semakin dia panas itu nilai tahanannya semakin mengecil. Karena itu memang sifatnya NTC atau bukan sifat ya, karakteristiknya seperti NTC. Jadi ini hasil pengukurannya kalau kita lihat. 20, 40, 60, 80 itu pada saat 20 itu nilai tahanannya 2,4. 40 1,2. Ini satuan kilo ohm. Sampai pada temperatur 80 itu 0,3 kilo ohm. Nah, kalau nanti Ibu dan Bapak ngajar di anak-anak kita dengan menyiapkan peralatan seperti ini, ada gelas ukur atau gelas untuk masak air, ada termometer, ada sensornya, ada alat ukur voltmeter dalam satuan kilo ohm. Mereka membuat seperti ini akan membuat mereka asik. Jadi memang harus dibuat dan harus dibuatkan pekerjaan anak-anak, dari situ mereka berproses. Jangan hanya nanti diceritakan saja, akibatnya mereka hanya dianggap sudah beres. Jadi memang harus dilakukan oleh anak-anak. Jadi dari data ini dapat dilihat nantinya di-convert dengan buku manual. Di buku manual seperti apa, baru di situ ketemu keputusan apakah sensornya masih baik atau tidak. Jadi itu. Nah, yang berikutnya adalah sensor oksigen. Seperti saya sampaikan awal bahwa di dalam sistem bahan bakar injeksi itu kontrol ada 2 sistem yang disebut dengan open loop dan closed loop. Kalau open loop, begitu bahan bakar disemprotkan ke intake manifold, terjadi proses pembakaran ya dengan sistem yang sudah bagus seperti itu, dibakar bahan bakar, terjadi emisi, selesai. Tetapi kalau dia closed loop, bahan bakar dibakar, emisinya diukur lagi yang disebut dengan oksigen sensor atau lambda sonde sensor. Oleh karena itu, oksigen sensor pasti ada di exhaust manifold. Nah, ini letaknya kurang lebih seperti ini.
Ya, ini di exhaust manifold dan ini bentuk sensornya. Kalau kita lihat fungsinya adalah untuk mendeteksi AF rasio, air fuel rasio, artinya perbandingan udara dengan bahan bakar. Sistemnya closed loop. Ini loh. Nah, ini closed loop itu berarti proses pembakaran terjadi dengan baik berdasarkan informasi dari sensor-sensor, diberikan informasi itu disampaikan ke kontrol unit diolah sehingga menentukan durasi lamanya jumlah penyemprotan atau banyak sedikitnya bahan bakar yang disemprotkan. Setelah itu terjadi proses dan dibakar. Setelah dibakar, hasil pembakaran itu disensor lagi oleh oksigen sensor, dan ini akan memberikan lagi informasi ke kontrol unit sehingga kontrol unit dapat memutuskan penyemprotan bahan bakar apakah ditambah atau dikurangi. Yang namanya air fuel ratio secara stiokometri itu 14,7 berbanding 1. Dan itu akan berusaha terus mendekati itu. Kalau itu masuk di pemahaman lambda, itu sama dengan lambda 1. Kalau lambda 1 itu berarti campuran ideal. Kalau campuran ideal, emisinya 0. Dan di dalam sistem tidak akan pernah terjadi lambda 1. Tapi selalu mendekati. Sehingga kalau bahan bakar itu sudah kebanyakan, oksigen sensor akan memberikan informasi ke kontrol unit. Kontrol unit, bensinmu kebanyakan. Begitu dikurangi bensinnya, bensinmu terlalu sedikit. Jadi memang dia selalu kontrol. Ya, selalu kontrol terus sampai kondisi normal mendekati ideal. Itulah fungsi dari oksigen sensor ini, sehingga oksigen sensor ini membuat emisi itu menjadi lebih sempurna lagi. Seperti saya katakan beberapa hari yang lalu bahwa tahun 2010 pun di Eropa itu sudah menggunakan Euro 6 yang memang zero emisi. Dan ditambah lagi mendeteksi kerusakan katalitik converter oksigen sensor 2. Ya. Pada posisi pada kendaraan pada saluran gas buang ia letaknya. Katalitik converter siapa yang bisa menjelaskan sedikit ke saya katalitik converter ini? Apa sih fungsi daripada katalitik converter ini, Ibu Bapak? Siapa yang bisa memberikan gambaran ke saya? Oksidasi dan reduksi gas buang, Pak. Ya? Pak Faisal. Bisa diulangi, Pak? Fungsinya mengoksidasi dan mereduksi gas yang dari HC ke... Maaf, izin saya minum air putih dulu. Ya. Bagaimana? Untuk, tolong diulang sekali lagi. Pak siapa ya? Pak Faisal atau siapa? Ya, Pak Faisal, Pak. Monggo. Menjawab, Pak, jadi fungsi katalitik itu mengoksidasi dan mereduksi gas buang dari mesin. 3 unsur gas buang yang NOx berubah menjadi NO2, kemudian CO dirubah menjadi CO2, dan HC menjadi H2O. Gitu, Pak. Jadi memang dia mereduksi atau dengan cara ya mengoksidasi atau merubah emisi gas buang berbahaya menjadi lebih familiar atau lebih bersahabat dengan lingkungan. Jadi mereduksi. Jadi pada saat sistem itu nanti tidak bekerja dengan baik, yang di sini dikatakan adalah mendeteksi kerusakan katalitik converter. Apabila katalitik converter bekerja, maka emisi gas buang akan kembali ke tidak zero lagi. Ya, ke tidak zero lagi. Ini adalah fungsinya untuk mendeteksi kerusakan katalitik converter. Oke, ini adalah tentang oksigen sensor. Kenapa
perlu oksigen sensor. Ini udah terjawab tadi untuk selalu mendekatkan campuran, mendekati stoichiometri, ya. Nah, untuk mendapatkan kecepatan pemurnian yang tinggi dari komponen CO, HC, dan EOX dari NOx, gas buang, maka digunakan three-way catalytic converter atau TWC. Oke, jadi memang itu untuk mendeteksi. Agar gangguan TWC lebih efisien, rasio udara bahan bakar harus dikontrol secara presisi sehingga rasionya mendekati rasio udara bahan bakar secara stoichiometri, yaitu 14,7 berbanding 1 dalam satuan berat antara udara dengan bensin. Oke. Sensornya adalah seperti ini, ya. Lapisan proteksi keramik nomor 1, ya. Oke lah, nanti bisa dibaca oleh Ibu dan Bapak nantinya. Prinsip kerjanya, jika ada perbedaan jumlah oksigen gas buang dengan oksigen udara luar, akan terjadi beda potensial antara kedua elektroda dengan tegangan maksimal 1 volt dengan temperatur kerja 400 derajat Celcius. Jadi, oksigen sensor ini memang dia akan bekerja dengan temperatur 400 derajat Celcius. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau kita mengukur emisi gas buang, memang mesin harus mencapai temperatur kerja. Pertama, temperatur kerja supaya mesin itu semua steady state, termasuk ya sensor oksigen pun hanya bisa bekerja jika temperaturnya sudah mencapai 400 derajat Celcius. Kalau dia belum mencapai temperatur, fungsi daripada oksigen sensor belum bekerja. Ya, belum bekerja. Dan sekarang hampir semua mobil dilengkapi dengan oksigen sensor. Jadi yang namanya kontrol close loop. Ya, itu hampir semua mobil. Yang saya katakan tadi open loop itu mobil-mobil yang lama saja. Mungkin sekarang mobil itu sudah hampir tidak ada lagi. Ya, oke. Cara kerjanya, oke, Ibu dan Bapak nanti bisa membaca. Hasil pemeriksaannya bisa kita baca. Ini koilnya lagi. Hasil pemeriksaan, pengukuran tegangan, injektor. Nah, waktu saya buatkan 5 menit lagi injektor ini. Ya, injektor ini habis, Pak. Udah habis. Oke, injektor nanti kita 11. Oke, injektornya nanti bisa kita lanjutkan di Malang saja. Bentuk penyemprotannya, resistennya. Yang penting injektor itu kabelnya ada 2. Waktu ya resisten rendah dan tinggi. Nah, ini tahanannya ada sekian. Waktu dingin. Volumenya sekian, lihat kebocorannya. Injektor timing nanti kita melihat di scan tool, ya cara pemeriksaannya, oke, detailnya begini. Memang dari pemeriksaan ini memang Ibu dan Bapak tidak cukup hanya sekian menit karena memang ini pekerjaan kita lakukan untuk kurang lebih 100 jam. Ya, memang ada sedikit lagi yang harus saya sampaikan tadi. Mungkin kalau ada waktu lagi sekitar 5 menit tadi masih cukup. Tapi oke, itu memang antara ngomong, jelaskan praktek dengan ngomong itu memang wangel, Ibu dan Bapak. Makanya Ibu dan Bapak sebagai guru, ya, sebagai guru, kemudian di sekolah itu kurang medianya, saya mengangkat topi, mengangkat tangan juga bahwa Ibu dan Bapak bisa ngajar sampai sekarang ini adalah suatu hal yang luar biasa bagi saya. Karena apa? Begitu jumlah muridnya kalau di negeri itu 32 ya, di swasta itu 36. Itu kalau tidak salah nanti tolong dilihatkan di aturannya, tapi seingat saya begitu. Kemudian peralatan apa adanya, ngajar murid-murid yang jumlahnya sekian banyak, ya toh? Ibu dan Bapak harus menyampaikan itu. Padahal kalau kami nanti, makanya kalau Ibu dan Bapak ke sini nanti, Ibu Bapak 20 orang, itu kami ngajar 4 orang, Pak. Jadi nanti saya ngajar 5, Pak Bowo 5, Pak Haryanto 5, Pak Wasudi 5, itu kita harapkan hasilnya pasti maksimal lah. Coba kalau Ibu dan Bapak ngajar di sekolah seperti itu, ya pasti mantap. Ini enggak, satu orang guru ngajar 36 murid, alat apa adanya, sarana apa adanya, tapi ya akhirnya tidak semua terkontrol dengan baik. Ini menjadi PR kita, PR negara yang memang belum sampai hari ini belum bisa membuat
pendidikan lebih baik lagi. Tapi kalau dibandingkan beberapa tahun yang lalu, waktu saya juga tahun 80-an jadi murid, ya sudah banyak perubahan. Oke, Ibu dan Bapak, ini penghantar sebenarnya. Kalau penghantar ini saya berikan semua kepada Ibu dan Bapak, saya khawatir yang namanya pandemi COVID begini didengar, diperhatikan, mungkin kalau lengket 30%, ya puji syukur. Apalagi kalau lebih dari 30%. Tapi kalau tidak, anggap aja kita tatap muka supaya saling mengenal wajah. Ya kan? Minimal itu. Sehingga harapan saya nanti kalau Ibu dan Bapak saya dengar, mudah-mudahan tidak ada hambatan, tapi kalau nanti ada sedikit gangguan tidak sesuai dengan jadwal, ya situasional. Tapi kalau nanti Ibu dan Bapak sudah berada di Malang, ya harapan saya ya kita mungkin lebih banyak pendalaman. Lebih banyak pendalaman, dan saya ingin belajarnya itu lebih pada andragogi, artinya kita lebih dewasa, Ibu dan Bapak, pada dasarnya tinggal kita ajak bekerja, mengukur, memberikan laporan, mempresentasikan, kalau ada yang kurang kita coba buktikan, kalau sudah dibuktikan sudah oke, diulang sekali lagi, kalau sudah diulang juga sudah mantap, ya tinggal kita jalan-jalan, entah kemana jalan-jalannya, ya toh? Oke, Ibu dan Bapak, begitu yang saya sampaikan. Pak Farid sudah memberi kode ke saya, sudah molor katanya sekian banyak. Ya mohon maaf, tidak ada lagi diskusi dan tanya jawab. Mohon maaf dari saya. Sekian, selamat siang, sampai ketemu di Malang. Tentu dengan harapan semua sehat-sehat. Ya, sehat-sehat yang Ibu dan Bapak, sehat-sehat juga yang ditinggal di sana. Ya, karena ini pandemi COVID ini, harapan kita sehat dulu yang utama, baru yang lain. Makanya pesan saya, protokol kesehatan tetap digunakan. Protokol kesehatan kita adalah 3M. Pakai masker, ya toh, jaga jarak, menjaga artinya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan sesering mungkin. Makanya di sini sudah disiapkan cuci tangan, di setiap tempat sudah disediakan sabun, karena kesehatan itu adalah nomor 1 untuk kita, baru berikutnya menyusul. Oke, salam sehat dan sehat selalu untuk Ibu dan Bapak. Sekian, selamat siang, sampai ketemu. Saya kembalikan ke Pak Farid. Ya. Terima kasih banyak Pak Rinson Setanjang yang sudah sama-sama ya memberikan materinya kepada Ibu sekalian. Waktu kita sudah melewati dari 3JP ya. Kita bertemu lagi besok dengan Pak Ibo, masih membahas di materi yang sama, yaitu ekonomi. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baik, selamat siang Ibu Bapak, saya mohon izin live ya. Sebentar Pak, foto dulu sebentar Pak. Oh iya, silakan. Ya nanti saya difoto ya, dikirim ya Pak Farid ya. Oke, siap Pak. 1, 2, 3, ya. Oke, saya simpan dulu. Lagi gaya bebas? Loh, udah. Sudah Lagi. Sudah oke. Oke, satu lagi Pak, satu lagi. Oke. Satu lagi, gaya bebas sekarang. 1, 2, 3, ya. Oke. Yes. Oke, terima kasih. Ya. Baik. Ya. Saya pamit ya, saya live ya. Oke. Oke, terima kasih. Selamat siang Ibu dan Bapak. Yuk. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum semua.